saat otak, badan semua tuh lagi bener-bener hancur-hancurnya justru. Aneh kan? Malah orang bilang kan konsentrasi. Bacaan Al tadinya waktu saya lihat pertama kali, oh my God, banyak banget. Apalagi saya belajarnya bener-bener yang dari tahiyat awal full gitu ya. Nah saya gak tahu sengaja buka di YouTube, ada satu ustazah dari Jawa kalau gak salah. Kok saya cocoknya yang ini ya gitu loh. Kan ada ya beberapa banyak, kok saya nyamannya yang ini. Saya ikuti, alhamdulillah berhasil. Dari situ mulai ikutin waktunya. Gini. Nah, itu. Terus kan orang rumah aneh dong. Mami, what are you doing jam segini? Bangun pagi, kayaknya bukan banget ya kan. Mulai dari pagi gitu. Iya dong, sebelumnya ini ya. Pokoknya aneh deh, lucu. Terus kucing-kucingan. Ya kan. Belum sadat, masih ini. Kembali lagi, teman-teman tercinta yang dekat, sangat dekat bilang, ke siapa sholatnya kan gitu. Terus? Loh, ya, kan Tuhan satu, Tuhan kan tahu, gitu kan. Iya, tapi kan syaratnya gitu. Ya, gak perlu, but it's okay, gak apa-apa. Kamu udah mau belajar, kamu itu jalani dulu, Islam tidak pernah memaksa. Itu yang saya selalu dengar dari mereka. Oke? Gak pernah ada satupun, udah singkat cerita lagi, akhirnya nonton nih. Apaan sih mualaf-mualaf? Nonton siapa? Belum sampai nonton podcast orang nih kok. Saya kebetulan tinggal dekat masjid besar, saya juga lihat ini. Kalau mau jadi Islam kayak gimana sih? Gitu kan? Kalau mau jadi Islam kayak apa sih caranya gitu kan? Ya udah terus akhirnya teman yang tadinya seandainya saya berpikir, mereka pasti akan seneng nih. Malah kayak gini, jangan dulu, belajar dulu. Saya bilang, loh kok kalian jadi pada begini gitu kan? Kebalik lah. Iya kan, kok jadi kayak gini? Karena mungkin mereka ya tahu latar belakang saya dan semuanya gitu kali ya kok. Ya, saya berpikir gini, iya mau tahu aja gitu kan. Akhirnya hidup tuh kok jadi kayak gini, makin macam-macam lah. Itu masih kucing-kucingan tuh sama? Masih kucing-kucingan. Akhirnya penat nih, pokoknya segala macam. Mau ngomongin apa? Satu, pribadi, terus mungkin financially dan segala macam. Pasti dong orang dikasih ujian-ujian itu. Ya udah selesai kesana sini pusing. Itu ketakutan, keraguan. Cari, kok gue malah jadi nggak kemana-mana nih. Cari Tuhanku ya kan? Yang sekarang nih yang masih cari Tuhanku kok gini aja ya? Udah kayaknya lewat aja, lowong aja. Terus nyerempet ke sini nih, yang udah belajar, yang dari kecil. Kok kayaknya nyaman. Tapi apa dia? Siapa dia? Gitu kan? Bagaimana dia kan? Gitu. Iya. Udah dong. Mulai deh mualaf. Orang kalau mau masuk, kalau orang dari Kristen ke Islam tuh artinya apa sih? Oh namanya mualaf. Oh gitu. Cari. Jadi mualaf tuh kayak gimana sih? Nah singkat cerita ada momen sendirilah terpribadi yang bilang gini, hari ini gue mau masuk Islam. Wah itu lama, tahun berapa ya? Gak tahu deh. Kok tiba-tiba? Gak tahu. Datang aja gitu. Kayaknya ini nih gitu kan. Terus? Nah akhirnya saya cerita lah ke satu teman, ya kan? Satu teman. Saya masuk Islam, tolong Islamin saya. Gitu kan. Akhirnya temanku bilang, kamu yakin? Temannya malah ketakutan. Nah, ada cerita sendiri pada saat itu setelah udah sekarang ya, dia langsung itu salah besar aku padahal di situ. Kan gitu ya. Harusnya saya. Karena kebetulan setelah itu temanku ini ikut pengajian. Dan di pengajian itu tentang orang yang kalau seandainya ada orang yang mau langsung iya dong. Kita nggak pernah tahu umur dia atau umurmu gitu kan. Itu dari situ lah. Akhirnya karena juga dia merasa mungkin ya karena mungkin tidak, maksudnya juga nggak ngerti secara ini bisa apa enggak. Mungkin karena selama ini kan hanya dengan orang-orang muslim aja. Ini kok wah tanggung jawab ya gitu kan. Akhirnya jangan deh kayaknya belum gitu kan. Enggak, saya mau sekarang. Akhirnya pikirin dulu. Udah akhirnya ya akhir berjalan kehidupan lagi. Ya juga sih jangan dulu deh gitu. Masih nantangin lah. Kalau menurut saya kalau sekarang ini. Gila ya gue nantangin ya. Kasih lagi ujian. Bisa lagi ngelewatin. Diam tidur. Takut. Aduh gila gak bisa nih kayak gini, hidup kayak gini. Tapi masih sholat? Sholat kan sholat aja. Iya. Terus teman jalan kemana? Gue mau sholat. Sholat dulu ya, berhenti di mana gitu.
Ya udah ikut deh, lah gitu. ikut sholat nggak ya? Nggak, ya terserah gitu kan. Dia juga bingung dong, sholat juga ngapain gitu kan. Akhirnya kalau nggak salah sekali 2 kali mungkin ikut lah, apalah sholat gitu. Dan terus nonton lagi YouTube, lagi guna-guna malah set nggak tahu ya, ini aja random, mana aja juga nggak ngerti juga. Oh ini orang begini, oh ini orang gini, oh ini. Nah satu temanku ini kasih tahu, nih coba kamu kan orang Ambon, ini jadi nggak pakai rasis nih ya, tapi kamu kan orang Ambon nih, buka nih podcastnya Ustadz Kai. Oh Ustadz Kai, bangke. Ustadz Kai nama, boleh ya? Ustadz Kai nama, boleh, kenapa nggak boleh? Ustadz Kai nih, Ella. Di Ustadz itu. Kok ngerasa, orang Ambon nih gitu kan, pokoknya gimana gitu kan. Terus akhirnya baca, lihat, wah ini orang ilmunya, artinya dalam biblikalnya udah tinggi banget gitu kan. Saya juga berpikir, aduh kayaknya aku juga gak segitu-gitunya banget. Sampai cari tahu sendiri. Dulu waktu saat Kristen, ini lagi ini sendiri gitu saat itu. Dari dulu aku ini pernah bertanya diri sendiri. Baru ingat tuh ya? Ingat saat itu, langsung jadi kayak di flashbackin, gak tahu sama siapa, tapi kayak pertanyaan-pertanyaan ini dulu gue sering nanya gitu ya kan. Wah kayaknya aku pernah sering nanya di pertanyaan-pertanyaan ini ke diri sendiri. Satu, kok kita gak puasa? Gitu. Ya, ada yang puasa tapi gak semua. Iya maksudnya kalau di sayanya, di keluarga sayanya ya Kristen, tapi gak kayak yang, oh iya puasa ini dan ini. Sayanya kita gak puasa gitu, satu. Kedua, yang pertanyaan sangat paling terdalam adalah, kita memuji Tuhan. Kok Tuhannya menyuruh untuk menyembah Tuhan gitu loh saat itu. Loh ini gimana, kemana arahnya, itu doang. Saya flashback, nontonin lah. Nah kalau nonton podcast orang mualaf itu kan makin lebih kayak ngorek-ngorek Alkitab ya. Wah jadi wah gitu. Nontonin podcast kesini kesana pengalaman. Mulai masuk ke nangis, tersentuh. Angka. Terus kayak belum juga, bener kok, belum juga. Berapa lama tuh waktu pas mau masuk Islam gak jadi terus? Sampai kayak gitu-gitunya ya, lari sana lari sini terus kayak nantangin sang pencipta gitu ya. Setahun lebih lah. Oh setahun lebih. Nontonin podcast dulu tuh? Nontonin podcast. Enggak, masih belum. Akhirnya. Belum ketemu tuh? Podcast Donditan belum ketemu tuh? Belum. Oh belum? Belum banget, belum. Akhirnya terus lihat-lihat orang Islam kalau ini ngapain sih, katanya zikir lah apa. Astagfirullahaladzim, kalau udah astagfirullah juga dari kecil tahu ya kan. Nyampe gak sih? Kok tenang. Pas ngelakuin itu kok tenang. Masa iya gitu kan, masih belum juga. Sampai di titik yang ini. Kamu mau nantangin saya? Mau sampai kapan kamu nantangin saya? Wallahi bukan siapa yang ngajarin, itu yang saya rasakan. Sendiri tuh? Sendiri. Saya tunggu sampai kapan kamu mau. Cerita-cerita sedikit doang ya, kecil-kecilnya. Saya jagain papi. Papi waktu itu masuk bolak-balik UGD. Satu saat di UGD itu, orang di rumah sakit di Cawang itu kan Batak semua, Kristen. Rumah sakit Kristen pula kan. Saya cuman lagi iniin aja, kebetulan papi bilang gini, karena papi itu butuh darah, jadi harus butuh B2 kan. Hah? B2? Iya, karena kan untuk iniin darahnya dia. Oh gitu? Karena kan kebetulan papi waktu itu cuci darah. Nah ada di tim medis dan orang-orang situ juga bilang. Maksudnya harus butuh makan B2 atau butuh darah B2? Karena dagingnya itu kan kandungannya katanya. Terus dengan B1 juga katanya gitu kan. Sementara saya yang sudah sangat bukan karena udah apa juga, memang udah gak menghindari aja. Dan saya juga bilang, udah papi udah gak boleh lagi makan-makan seperti itu. Udah sangat-sangat, udah gak menghindari banget deh. Saat itu akhirnya saya beli lah kebetulan. Saya beli, ya udah Pak coba kali ya, mungkin ini karena menurut medis gitu katanya gitu bisa. Saya belilah di tempat yang saya tahu gitu kan, saya beliin. Lapo? Iya, enggak Lapo, karena di tempat Manado ya, di tempat Manado gitu. Akhirnya saya beli, saya suapin, saya ingat banget saat itu. Ada, kalau laki itu bukan suster ya, mantri ya, saya gak ngerti deh, suster laki deh gitu ya di situ. Perawat? Perawat, orang Batak. Kakak, katanya, depan papi nih, saya masih ingat banget. Apa? Kakak, ngapain? Itu apa itu kak? Katanya, saya bilang, B2 lah, abang kan nyuruh juga kayak gini, biar papiku ini kan.
kok mau? Katanya gitu. Apanya? Siapa yang mau? Saya bilang gitu. Papi kan memang, ya loh kok kakak mau nyuapin? Kan kakak muslim. Katanya. Loh. Terus saya kaget, saya bilang, itu langsung kayak jantung saya tuh turun ke bawah. Sedangkan papi tuh walaupun sakit tapi kan dengar papinya. Iya dong. Kan muslim katanya. Bisa aja sih abang, saya nyuapin gini. Bisa aja abang nyuapin. Terus katanya, bisa aja kan. Nah, saya ingat kan dulu kakak kan, katanya waktu di UGD yang waktu opa kan manggilnya opa. Waktu opa masuk pertama kali itu di UGD, kan kakak bilang, Kak, Bang titip dulu ya saya mau sholat. Padahal saya nggak pernah. Serius? Hah? Dalam hati. Iya, maka udah Pak, udah. Itu saya keringet dingin, saya bilang, ya ampun. Terus saya dalam hati, banget sih bang ini. Terus aku langsung gini, ya nggak apa-apa lah, bang kan kok toleransi. Ya sekarang kalau nggak saya siapa lagi? Saya kan anaknya. Ini kan bentuk ibadah saya ke bapak. Mulut saya keluar begitu aja. Tapi papa aja denger kan? Denger. Tapi saya langsung gini, bisa aja. Kalau dia mah udah biasa, dia dari kecil juga suka ikut-ikutan puasa kok. Maminya juga suka puasa gitu kan. Oh iya gitu ya, emang enak kalau toleransi ya Pak ya, opa ya katanya. Ya udah, makanlah dulu opa cepat-cepat ya. Setelah dia pergi itu saya langsung, oh my God, jangan sampai gue disidang gitu kan, pikirannya dulu gitu. Aduh ya, udah akhirnya itu satu. Terus kedua, orang kok sering bilang gini, Kakak muslim kan gitu. Tapi belum pakai kerudung waktu itu kan? Gak pakai kerudung? Sama sekali. Okay. Sekarang aku bilang gini, nah kebetulan saya tuh emang suka pakai shawl gitu. Kan ya sebenarnya sih niatnya nutupin debu, nutupin bau dan segala macam. Saya sering gini, tapi kan kalau panas akhirnya jadi gini. Ya kan, akhirnya gini. Nah banyak orang saya, kamu kok auranya beda ya. Dari situ-situ. Kan itu kan recehan dong kok kalau bilang apaan sih. Ya ibarat kalau saat itu apaan sih gitu. Lama-lama kok di dalam hati lagi sendiri lagi nih. Emang enak langsung gitu dia. Langsung ngerasanya gini. Oke, lu gak kesana, gak ke kiri enggak. Ke aku pun juga cuman gitu-gitu doang. Oke, jabanin. Masih mau, masih. Sering nontonin pagi, sore, siapalah mau podcast, bukan podcast atau programnya siapa nonton. Gini, oh gini ya. Akhirnya masih mau nggak nih belum? Nah, nggak belum saatnya. Lihat lagi malam, kok dia datang ngobrol-ngobrol kok langsung. Kok yang ini buka-buka ini. Yang mana terus tuh aku saya yang mana nih gitu podcast loh. Siapa tuh? Lupa kok. Pokoknya random aja lah ngeliatin gitu kan. Karena memang nggak ini juga gitu. Kok dia perjalanannya begini terus akhirnya saya lihat yang paling tidak enaknya. Adalah waktu itu salah satu dokter ya, dokter Karissa atau siapa saya nggak tahu. Oh dokter Karissa Grani. Iya. Gitu. Terus? Yang dengan suami begini, tapi itu kan pakai ada kekerasan. Iya. Saya langsung, waduh. Nah kan, terus? Pasti langsung, enggak deh, gitu. Udah sampai sendirinya lagi itu mikir yang gini, gereja enggak, ya kan? Masjid enggak. Kosongnya kayak gimana sih? Ngerasain kosongnya itu selama kurang lebih 4-5 bulan. Jadi titik yang kosong banget ya. Iya. Mami pun bertanya, gereja? Enggak. Kenapa? Enggak aja. Terus mau sholat kemana-mana juga, aduh enggak mungkin ya kan. Udah akhirnya satu titik nonton lah podcastnya lagi, nonton podcast. Saya udah mulai lebih ke ngenalin podcastnya Ustadz Ipung dan Ustadz Kenama saat itu. Lihat seneng. Akhirnya salah satu podcast, saya lupa podcast siapa waktu itu. Saya baca, saya lihat. Pagi-pagi, kalau gak salah waktu itu baru banget dikeluarin deh. Baru ditayangin. Pagi masih jam 5 kalau gak salah. Saya lihat, itu saya nangis. Kalau disuruh ceritain sekarang apa kata-katanya saya juga udah lupa. Di saat itu saya langsung bilang, that's it. Now or never. Gak tahu gimana caranya. Hari ini saya putusin. Kayaknya gila Ella, gak bisa lo kayak gini terus. Ini saya sendiri. You can't be like this any longer. Maksudnya kamu dari kecil mau bener mau salah itu agama, kamu punya iman. Di sini kamu jadi bener-bener gak ada iman. So what you gonna be gitu loh. Nah di situ akhirnya saya telepon temen yang benar-benar saya percaya ini 2 orang ini. Antar gue. Kemana? Mau kemana? Gue mau syahadat hari ini. Malah bukan yang gimana.
Iya memang betul teman. Alhamdulillah. Tapi benar, udah dipikirin matang-matang. Nanti kalau si ini tahu. Aku gak peduli lagi. Yang satu, aku telepon yang satu lagi. That's it. This is the day. Saya hari ini saya akan memutuskan. Kalian tidak bisa antar, saya akan pergi sendiri. Cari nomor telepon. Kalau bila Anda ingin gini konsultasi, silakan ke sini. Konsultasi. Ini bukan konsultasi, ini udah bukan waktu konsultasi. Gitu ya? Pengen ini gimana caranya? WA lah, kebetulan waktu itu alhamdulillah ke Ustadz Ipung. Oke, udah ada nomor Ustadz Ipung. Iya, karena di itu ada kan, saya WA Ustadz gini. Oh alhamdulillah Ibu gini. Itu juga ya ampun kesana sini yang tadinya disuruh ke daerah Bogor. Oke, enak ya, deket gitu ya. Ya udah. Bu, maaf Bu, kalau ke Bekasi gimana? Ya udah oke, saya okein juga. Oke, Bekasi. Dari Bekasi, "Wela, mohon maaf, kita ada pertukaran lagi," gitu katanya ke arah Pamulang. Bukan di Ciputat. Ciledug. Ciledug. Saya bilang, "Iya, oke enggak apa-apa." Hari itu juga dari pagi sampai menjelang itu pindah-pindah lokasi, tapi saya bilang nggak bisa hari ini juga. Tapi saya minta sama Ustadz kayak Mama, saya mau ketemu. Kok request gitu ya, orang bilang nggak tahu kenapa. Pokoknya itu ngikutin diri saya sendiri aja. Ikut. Udah telepon semua teman. Tapi aduh ini gimana? Jadi kita harus kayak gimana nih? Teman juga bingung karena memang mereka belum pengalaman juga untuk jadi bawa teman yang udah berarti apa harus ada makan atau nggak tahu. Pokoknya hari ini akhirnya sampailah di sana. Saya datanglah ke Malaf Center itu ya Sofia ya. Datang ke sana. Udah ketemu saat itu. Ketemu Ustadz ketemu. Langsung ketemu tuh langsung gimana ya kok kayak anak ketemu bapaknya gitu nggak benar-benar. Ya saat lu tua amat udah ke bapak dia. Langsung, nah iya ini gitu loh. Tapi sebenarnya saat itu juga mungkin kalau dibilang 90%, 10% itu saya cuma pengen gini, saya pengen konsul kayak orang sakit nih dokter, ini kan saya gejalanya gini gitu ya. Ini beneran nggak sih saya sakit gitu, cuman begitu doang. Tapi yang lebih kencengnya di sini nggak kayak gini lagi, mau yang kayak kemarin-kemarin lagi selesai, enough is enough, udah. Akhirnya kita duduk di situ, saya ajak anak saya. Oh anak ikut? Iya. Suami? Oh enggak. Saya ajak. Berarti suami nggak tahu waktu masuk Islam? Enggak, belum, saat itu belum tahu. Akhirnya saya ajak, ikut, datang, kita ngobrol dulu segala macam, bla bla bla. Udah nggak ada yang ngalangin, nggak ada yang gimana. Saat itu saya memutuskan untuk langsung saat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus 1 tahun lalu. Rasanya gimana waktu bisa ada? Bahagia. Itu seneng. Yang anehnya gini, sampai teman saya bilang gini, kok kamu pas ngucapin syahadat nggak kayak orang-orang kayak drama-dramanya gitu yang ada nangisnya, yang ada terharunya. Karena apa? Waktu lagi nontonin orang disitulah dramanya saya. Nah pas saat itu udah bukan drama lagi, saya udah kayak orang gimana sih kok udah siap gitu. Jadi saya juga bingung loh, kok nggak ada ke orang. Ya maaf ya kalau anak kan ada terharu-terharunya. Karena saya terharunya udah dari kemarin-kemarin, tapi saya simpen sendiri gitu loh. Saya juga berharapnya kayak yang kok ini nggak bisa gitu. Jadi kayak udah aduh nggak tahu deh kok saya udah nggak bisa ngomongin pakai kata-kata lagi apa arti itu. Di situ saya memutuskan dan lega banget rasanya walaupun saya tahu wow ini di belakangnya kiri kanan ini gimana gitu loh. Nah akhirnya intinya pada saat saya mengucapkan syahadat itu memang kebetulan papi sudah tidak ada. Gitu ya, papi udah pergi. Mungkin orang saya juga mikir gini kali ya, kemarin aja lo waktu papi ada lo nggak berani karena apa? Nah tapi saya selalu berpikiran pasti ada jalan. Dari mana saya tahu itu dari mana. Terus pada waktu hari syahadat itu mama tahu? Belum juga. Nggak ada yang tahu. Hanya teman dan yang saya berpikir saya minta untuk jadi saksi gitu ya. Jadi ada 2, 3, sekitar 4, 5 orang lah. 5 orang termasuk anak saya sendiri. Akhirnya waktu itu Ibu Tika nanya ke anak saya gitu kan. Etika tanya ke anak saya gitu. Gimana Mami udah ini. Terus Ustadz Ipung juga, Ustadz Kai juga bilang nggak boleh takut. Ya Mami nggak kemana-mana. Mami pulang ke rumahnya gitu ya, ke tempat ya seperti itu. Lalu anak saya berpikiran, anak saya kan memang kebetulan karena dual nationality jadi kayak cara berpikirnya kan why, where, how gitu kan. Saya juga berpikiran saat itu aduh anak pas sampai tuh tegang banget. Dia juga kayak Mami what should I do, aku akan disidang, aku akan enggak sayang kamu gak apa-apa kok ya. Dia dari muka tegang
sekarang ngobrol sama Ustadz kayak yeah, nama, yeah. terus diajak ditanya sama Ustadz Atika gitu, Ibu Atika, kok ini anak mukanya jadi langsung lain gitu, relax, langsung ditanya, so how do you think? Nah inilah jawaban yang buat saya langsung, seorang anak yang nggak tahu gimana tentang apa yang maminya lakukan, ya tiba-tiba hanya datang karena cinta dan kasih sayangnya mendukung, dia cuma bilang I'm happy for her. So whatever her decision, I will be always love her forever. Waduh, keren banget ya. Itu saya langsung, keren banget. Saya jaraknya jauh karena dia lagi di podcast sama ibu. Saya di sebelah sini. I will be always love my mom. Saya bilang gitu. As long as mommy is happy and she can do what she needs to do. Dalam artian dia harus menjadi Islam sesungguhnya. Siapa nama anaknya? Hazel. Wih keren namanya. Dari situ saya bilang, ya Allah, saya bilang, aduh itu kok yang saya takutin, itu satu, saya pikir, udah, akhirnya, alhamdulillah saya peluk dia ya, saya bilang, are you sure? Ya mami, I'm okay, but just remember, do what you have to do, gitu. Keren banget anaknya. Alhamdulillah. Terus? Akhirnya ya sudah, dari situlah dia tahu, so mommy you are now Muslim, kata dia. Dan saya bilang, saya kasih tahu sama dia, I'm not gonna force you to anything, ya gitu. I will let you do what you're doing right now, gitu ya. Jadi saya berpikiran berjalannya waktu, mami yakin kamu akan ini ya, tapi mami akan selalu mendoakan kamu, gitu. Sampai saat ini dia mendukung dan malah justru dia, mami, why don't you? Ya gitu kan, saya bilang. Emang enak. Kayaknya not now gitu kan. Udah kayak gitu-gitu lah. Jadi ya disitulah jadi saya memutuskan. Nah setelah saya memutuskan itu barulah saya kembali mau cari tahu lebih. Oh iya, jadi jawaban-jawaban yang kemarin saya pertanyakan. Saya bukan yang, jujur aja saya juga bukan yang rajin, teguh, kokoh, terus pagi siang malam buka Alkitab kayak Oma dulu ya, almarhum Oma tuh orang Belanda Ambon tuh kan, mau tidur Alkitab ini Alkitab. Wah iya ya. Disitulah dari saya, wah iya Yesus begini, saya iya. Nah pas saat papi sudah meninggal, saya buka Alkitab papi dong iseng. Saya udah sadar. Iya. Saya udah sadar. Bukalah di situ tulisan yang perempuan harus menutupi seluruh kepalanya. Kok di situ papi nulis jilbab. Jilbab kan identik dengan Muslim. Dong jawabannya kalau dia mau tahu kan tudung kepala aja gitu. Iya. Jilbab, hijab, garis miring. Saya lihat, hah? Ini gak salah. Kapan dia nulis ini kan gitu kan? Gitu kalau 1 Korintus 11 ayat 5 kalau salah itu. Iya, gitu kayak Terus? Gitu. Nah kebetulan juga papi kan memang orang juga biasa bersosialisasi dengan Muslim. Waktu saat sakit, memang saya lihat papi saya itu sering banget ngeliatin podcast ustadz gitu. Dia sering lihat itu memang. Gitu. Saya sering dalam hati pengen ada rasa, wah gini-gini kok pengen itu gitu. Tapi kan ya mungkin saat itu juga nggak tahu lah ya, belum merasa ini juga gitu. Jadi akhirnya saya lihat di situ dia kembali lagi ke yang tadi saya lihat di Alkitab jilbab hijab. Ini benar. Tuh kan. Jadi saya jadi kayak gitu. Saya lihat lagi, wah Yesus dikafani meninggal. Itu yang bikin saya, wah iya. Nah, ya mungkin itu dulu kali ya, karena kan Ko Doni kan nanyanya tentang bagaimana ininya. Udah disitulah saya akhirnya memutuskan. Alhamdulillah. Tapi terus akhirnya ngasih tahu mamanya gimana? Ngasih tahu mamanya ya proses juga ya. Berapa lama baru ngasih tahu? Dari di situ mungkin setahun kali ya. Setahun baru ngasih tahu? Iya, setahun. Gitu. Suami waktu itu langsung tahu atau proses juga? Enggak juga sih. Enggak juga. Proses, tapi akhirnya kalau dia sih rasional aja ya. Orang luar itu kan biasanya lebih ke logic. You do it means you already done it gitu kan. Jadi dia lebih berpikir gitu. Dan akhirnya dia bilang ya udah kamu udah Muslim ini gitu anyways gitu kan. Akhirnya teman saya bilang ya udah kalau mau ini why don't you be a Muslim gitu kan. Dia bilang no. Gitu. Sampai sekarang nggak mau? Nah, gitu loh. Tapi udah pisah atau masih sama-sama? Iya kami udah pisah? Iya sudah berpisah gitu. Terus akhirnya ketika mama tahu gimana? Mama tahu. Ini yang pengen didengar nih mamanya nih. Kalau mama tahu itu makanya lucu deh kok. Saya ini merasanya sebenarnya gini kok. Kalau dibilang ngeliatin orang ada kejar-kejaran, ada
maaf ya kekerasan fisik. Saya kayak nunggu, kok gue gak dapet gitu. Aneh kan? Terus pada saat memutuskan syahadah, kan orang mikir, wah nanti ke belakangnya ada gini. Kok saya malah jadi saat itu, sampai saat ini pun saya juga ngerasain. Saya udah gak khawatir lagi, saya udah gak takut. Siapapun yang akan hadapi saya akan hadap. Udah sekuat itu, saya gak tahu kok. Mungkin karena gini ya, kalau sekarang nih saya bilang ya, saya udah muslim sekarang, saya bilang, benar-benar Allah itu luar biasa loh. Luar biasa sama saya. Rasa takut saya benar-benar ngelihat sosok yang tadinya sepupu kakak yang saya hormati, aduh nanti kalau dia tahu, saya udah gak peduli itu semua. Jadi saya nyari, ya Allah, ini saya udah sekarang udah kayak gini nih, tantangannya yang mana nih yang kayak orang-orang itu saya pengen lihat dong, apa sih tantangannya gitu. Pak, ke Mami belum. Pikirnya kan ke Mami itu akan kayak gimana, wah di orang-orang, saya diginiin, saya begini, saya begini. Saya nyamperin cerita begini-gini. Loh malah kalau Mami jadi, apa kata Mami? Kalau kamu sudah memilih jalanmu, lakukan dengan setia dan taat. Mami ngomong gitu? Mami ngomong. Ketika Ella ngomong sama Mami, dijawab gitu langsung? Iya. Keren. Tapi itu bukan detik itu banget ya. Kalau detik itu ada rasa kecewa. Menghadapi rasa kecewa itu. Kata-kata yang saya paling ingat, kamu dapat apa? Apa yang kamu cari? Saya cuma bilang, saya justru mendapatkan kata-kata kasih. Itu setelah sekarang. Kasih yang bagaimana? Langsung dengan seperti di sinetron-sinetron. Kasih yang macam apa? Kasih yang bagaimana? Dengan tidak maksudnya takut menyakiti juga, karena posisi udah pasti saya anak dan ibu gitu ya. Dari dulu juga memang didikan tidak boleh yang bersuara melawan dan segala macam. Akhirnya saya takut dong, saya bilang, ya kasih yang ada di Kristen itu yang saya rasakan sekarang justru. Gitu. Dan saya merasakan damai. Tapi kan bukan kasihlah musuhmu. Gitu kok. Udah akhirnya perlawanan di hari itu. Berpisah rumah kebetulan memang kami gitu kan. Pisah. Saya langsung ada rasa deg-degan, rasa tenang. Udah pasti dong dua orang yang saya harusnya saya laporan langsung. Ya Allah terus gimana? Ya gitulah. Akhirnya besok paginya, malamnya saya sholat, pagi-pagi saya sholat subuh. Setelah saya sholat subuh, biasa langsung ambil HP, cek HP. Mami WA panjang. Apapun keputusan kamu, Mami sudah tahu sekarang kamu seorang mualaf. Mami cuma minta jalani dengan setia. Itu beliau bilang gitu. Itu saya langsung. Terus nyamperin lagi gak Mami? Gak nyamperin kan tiap hari juga ke sana. Saya bilang saya peluk. Memang kebetulan gini kok kondisinya kita itu gak yang kayak so sweet banget. Karena didikan keras itu sendiri. Jadi saya cuma peluk, saya cuma minta just thank her. Cukup di situ aja, nggak yang begini karena memang kami kebiasaan keluarga yang that's it to the point, ini gitu. Bayangkan kan. Saya langsung bilang, Ella, kamu udah diri sendiri ngomong, kamu udah ngelewatin banyak loh ini. Ini ibu. Akhirnya saya bilang, wow, good job gitu kan. Sendiri, nggak pernah maksudnya leganya bisa gitu dibayangin kan. Gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya Allah, segini spesialnya kayak saya, kamu kayak ini kan kita kok lu ini banget sih ke saya gitu kan. Ada akhirnya sampai akhirnya saya jalaninnya itu ya, wah selesai teman-teman saya bilang alhamdulillah, masya Allah gini-gini. Ingat ya, apapun hubungannya mau bagaimanapun ibu. Nah disitulah beratnya. Hazel sekarang ikut siapa? Sama saya. Ikut saya. Alhamdulillah ikut saya gitu loh. Udah gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang ini, oh, ibu aku udah lolos. Terus kekuatan aku, ketakutan aku benar-benar aku tanggalkan semua. Dan alhamdulillah banget aku percaya. Alhamdulillah. Ya sekarang masih di FNB? Udah enggak. Saya kan harusnya masih bisa aktivitas kerja ya. Saya bilang ini, ya Allah,
saya mau gimana ini, saya bilang. Sampai akhirnya bikin pikiran gini, saya pengen deh aktivitas kerja atau cari sesuatu pekerjaan kalau ada yang mau gitu ya. Apa di kalau suka ngeliat podcast orang apa bantu apa kayak Nah akhirnya dalam hidup saya begini kalau jadi berpikirannya secara singkat. Selama ini lo hidup tuh